Ini adalah sesi pematerian, sesi diskusi dan tanya jawab, penerimaan donasi dan juga penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum memulai acara kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baiklah, kita akan lanjutkan acara kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Mas Mirzam selaku Prodi Pascasarjana Teknik Geologi. Hadirin dapat memberikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Syukar selaku pembicara Semat siang ini, Pak Edi, Pak Indroyono, Bapak-Bapak alumni senior saya ini angkatan G73 yang selalu kompak, kemudian adik-adik mahasiswa dan juga para hadirin yang hadir secara daring via Zoom. Pertama mengucapkan selamat datang kembali ke Semat karena sudah cukup lama ini vakum. Bukan karena kami tidak ingin, tapi karena memang hari Kamis Jumat itu banyak liburnya. Kami pun bingung gitu ya, jadi perkuliahan yang hari Kamis Jumat itu pasti terganggu. Tapi mahasiswa mungkin senang gitu ya, karena tidak banyak kuliahnya. Nah, dosennya pun senang ternyata. Nah, setelah sekian lama kita mungkin 3 pertemuan atau hampir 1 bulan, 4 pertemuan kita kembali lagi. Nah, siang ini kita beruntung. Pak Syukar di tengah kesibukannya beliau akan menyampaikan tentang, pada waktu itu kami usul tentang serba-serbi dunia tambang, tetapi tadi pagi dapat judul yang spesifik dunia pertambangan Indonesia. Dengan pengalaman beliau yang lengkap, nanti CV insya Allah akan dibacakan oleh moderator, kita akan melihat rangkuman dunia tambang Indonesia dalam waktu kurang lebih paling lama 2 jam diskusi siang ini. Dari apa itu mineral, peradaban, kegunaan, kemudian kebijakan, sampai undang-undang termasuk seluk-beluknya permasalahan yang sekarang sedang ramai di dunia tambang tentu akan dibahas oleh Pak Syukar. Terima kasih Pak Syukar, mudah-mudahan nanti jadi masukan buat kita semua, adik-adik juga pembelajaran. Nah, khusus selain acara siang ini berkaitan dengan diskusi terkait dunia pertambangan, Pak Indroyono pada waktu itu lewat Pak Edi juga menyampaikan akan ada donasi nanti buat adik-adik yang akan melaksanakan karang sambung. Ini kami terima kasih sekali gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, karena kalau kemudian bukan alumni gitu ya, maka biasanya kemudian siapa lagi yang akan membantu kita. Ya, maka hubungan baik itu harus dijaga. Baik, itu saja sebagai pengantar. Selamat menikmati seminar sampaikan Pak Syukar. Semoga kita dapat manfaat dari diskusi siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Mirzam. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin untuk operator bisa ditampilkan di slide. Baik, kita tunggu sebentar. Baiklah, berikut CV singkat dari Bapak Dr. Raden Syukar. Lahir di Jakarta 11 April 1935, menempuh pendidikan D1 Teknik Geologi Institut Teknik Bandung, angkatan 1980, dan juga menempuh S3. Oh, 1903. Dan juga menempuh S3 di University Melbourne, Australia, dengan jurusan Earth Science. Lanjut, di sini ada karir di pemerintahan dan juga pengalaman korporat. Yang pertama, kalau pemerintahan, ada 2005 sampai 2008 menempuh di Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dilanjutkan sampai 2013 menjadi Kepala Badan Geologi Indonesia, 2013 sampai 2015 menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
2016-2019 Teknik Tenaga Ahli Menteri Perindustrian, dan 2023 sampai sekarang sebagai pakar hilirisasi Kementerian Perindustrian. Yang selanjutnya saya akan membacakan mengenai pengalaman korporat. Yang pertama ada dari PT Timah Tbk, lalu PT Pertamina Geothermal, PT Aneka Tambang, dan 2018 sekarang di PT Vale Indonesia sebagai komisaris independen. Selanjutnya, saya akan membacakan tanda jasa penghargaan yang telah diterima. Nah, di sini ada piagam penghargaan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Baiklah, di share screen dulu ya untuk Zoom-nya. Baik, akan lanjutkan. Lalu ada Satya Karya diberikan langsung oleh Presiden RI pada tahun pada 11 tes Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral dari Menteri SDM. 2011 juga mendapatkan kembali Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. 2012 menerima jasa pertama, 2008 dan 2019 menerima NESA Award dari Institut Teknologi Bandung atas jasa memajukan pendidikan metalurgi dan hilirisasi mineral. Baik, akan dilanjutkan dengan ada 3 penyusunan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan dan baik, maaf, akan dilanjutkan kembali. Untuk penyusunan kebijakan strategis, Bapak Raden sendiri menjabat sebagai 3 kali dan menjabat sebagai Ketua Penyusunan RUU Mineral Batubara, RUU Panas Bumi, dan juga kebijakan nilai tambah mineral hilirisasi. Nah, di sini ada 6 poin pengabdian dan juga pendidikan yang telah dilakukan. Ada memberikan kursus mengenai pertambangan dan juga pengolahan dan pemanfaatannya, dan juga sebagai Ketua Board of Curriculum Pendidikan S2 Panas Bumi di Institut Teknologi Bandung. Ada juga sebagai dosen luar biasa ITB menerima penghargaan dari mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan sektor SDM. Dan untuk poin organisasinya ada baik di nasional dan juga internasional. Di nasional bisa dilihat ada dari IAGI, Perhapi, MGI, APMI, IMA, Kain, dan sekarang di Pertamisi atau pendiri dan ketua Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia. Berikut adalah organisasi internasional yang telah ditempuh. Menjadi ketua Dewan Pengarah CCOP, Organisasi Koordinasi Program Geosains Negara-Negara Asia Timur dan Asia Tenggara, dan juga sebagai penasehat kehormatan di CCOP. Untuk bukunya ada 2 yang telah diterbitkan. Yang pertama buku Potensi Panas Bumi Indonesia, dan yang kedua, buku Energi Panas Bumi di Indonesia. Baik, demikian CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Tanpa berlarut-larut lagi, kita panggilkan pembicara kita pada siang hari ini. Untuk Bapak Dr. Raden Syukar, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam buat kita semua. Pertama terima kasih Pak Mirzam. Wah, ini udah datang, bisa mempermudah diskusi saya nanti ini. Senior Pak Teddy. Juga sebenarnya terima kasih pada Pak Indro Yono nih. Gak enak kalau Pak ya, Joni. Karena selalu mengingetin nih Pak Mirzam, ini mana lagi nih GA73 yang mau bicara gitu di Semat gitu. Alhamdulillah, sebenarnya saya nggak sibuk, kalau dibilang sibuk nggak juga gitu loh. Saya anytime bisa dihadirkan untuk diskusi. Terima kasih juga Profesor Edi Subroto nih ya, sebagai bridger kita ke Geologi ITB. Terima kasih juga kepada teman-teman adik-adik ya, sebenarnya nggak jauh dari cucu saya nih usia yang pakai jaket ini. Ya, saya kalau tadi jalan dari Salman ke sini,
lihat banyak mahasiswa, oh rasanya waktu tahun 73 kayaknya sebesar ini saya fisik saya, tampannya gitu loh ya, tampannya gitu. Baik, pada saat judul pertama ditayangkan di medsos ya, sebenarnya nggak ada masalah, cuman kalau istilahnya apa Pak Mirjam, serba-serbi ya, nah, seperti orang-orang gelodok bicara gitu, serba-serbi gitu pertama. Karena banyak orang gelodok juga menjadi pelaku usaha di pertambangan. Pasti banyak pertanyaan juga kaitan dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini ya. Dan saya akan memberikan ruang pada ujung cerita saya nanti. Baik, next slide coba. Oh, pakai itu ya. Saya tuh ini ada kembali sedikit. Itu ada sebelumnya coba. Sebelumnya judul ya. Ini ada kekurangan silika. Jadi kenapa ini terbentuk? Ini baru berapa bulan yang lalu ya. Kalau kita lihat kebijakan transisi energi, ini kan di energi mixnya itu 60% ya. 60% adalah energi surya ya. Jadi penggunaan silika itu menjadi fokus, dan kenapa ini juga dibuat sebagai partner pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa secara cepat membangun industri berbasis silika ini. Baik. Oke, untuk mempermudah, kita akan lihat dulu dari awal nanti, apakah memang mineral itu penting nggak bagi kehidupannya, dari bagaimana perjalanannya, peradaban mana yang kita maksud, apa dampaknya kemudian kepada industri pertambangan di Indonesia atau industri mineral ya. Kemudian kita lihat kebijakan mineralnya seperti apa. Harus dibedakan antara kebijakan dengan undang-undang ataupun peraturan undang-undang yang lebih rendah. Kalau kebijakan itu, kalau kita punya oil and gas atau georesources, perannya seperti apa? Apa yang hendak kita capai dengan kehadiran mineral? Arahnya mau kemana? Sebenarnya sudah disampaikan di pasal 33 secara filosofis, tetapi sebenarnya itu mesti dituangkan dalam policy. Apakah benar mineral ini perannya kemudian kita lihat evolusi. Ini agak seksi ya evolusi ini. Kalau kita bicara undang-undang, intervensi partai politik, intervensi oknum itu banyak sekali, ya kan? Jadi forum membuat undang-undang itu adalah forum politik dan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan golongan dan sebagainya. Kemudian kita yang seksi nanti isu pertambangan akhir-akhir ini, tentu kita sedih ya, dua alumni kita sudah menjadi terdakwa ya, Pak Ridwan sama Sugeng ya, kan? Sudah putus saya kira inkrah ya. Tergantung beliau akan apakah naik banding atau enggak ya. Kemudian 2 hari yang lalu, tambahan lagi ya, junior saya, pengganti saya juga terkena ya. Jadi cukup hot juga berita pertambangan. Oke. Enggak mau ya? Enggak mau. Oke, pakai itu aja. Oke, ini sebagai pendahuluannya. Saya dikasih waktu 30 menit, kalau memang 30 menit selesai, kasih tahu saya akan berhenti. Kita masuk ke hal yang seksi, isu-isu pertambangan. Sudah pasti ya, kita bicara mineral ya. Kalau oil and gas sudah jelas kita nggak pernah abaikan perannya migas. Tanpa migas rasanya kita tidak akan mungkin punya sekolah dasar yang puluhan ribu di Indonesia, infrastruktur, tapi itu kan masa lalu. Sekarang masa jaya-jayanya mineral, ya kan? Dan memang seksi banget kalau kita bicara nikel, timah, bauksit, emas apalagi ya, dan sebagainya. Tapi sayangnya kalau kita di global value chain, kita kan inginnya mineral itu menjadi diproses menjadi barang jadi gitu ya. Sederhananya gini, kalau kita punya industri mobil itu sejak 1970-an, ingat masalah malari dulu tahun 1974 kita demo anti Jepang ya.
Nggak salah Indonesia itu, apalagi Pak Habibie, membuat industri yang high-tech, memang kita harus masuk ke sana. Pada satu sisi, kita juga punya industri logam, ada Krakatau Steel, ferronickel, ada di Inalum. Pertanyaannya adalah, semua orang tahu bodi mobil itu aluminium. Semua orang tahu bodi mobil itu ada ironnya. Semua orang tahu ada ferronickel, stainless steel. Apakah ada tidak aliran material dari industri logam ke sana? Sampai sekarang tidak terjadi. Maka itu yang dipentingkan, semangat hilirisasi. Itulah keberanian kita waktu membuat Undang-Undang 4 2009. No. Sudah waktunya Indonesia ini mengalirkan mineralnya ini sampai ke barang jadi. That's the point sebenarnya. Kita biji nikel, kalau biji nikel sekarang the largest production and juga eksporter terbesar. Logam nikel ya, tembaga, timah eksporter terbesar ya. Apalagi timah ya, timah eksporter terbesar, tapi mungkin cuma 1% penggunaan timah di dalam negeri. Dari 80.000 ton timah ini produksi. Itulah menjadi seksi kenapa WTO marah-marah melarang ekspor raw material. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kalau kita bicara pertambangan ini, saya yakin Mas Didi pasti percaya. Ada 3 performance indicator kalau kita bicara, mau dia korporat ataupun negara sebagai pemilik resources. Cadangan, jangan harap ada sustainable mining tanpa ada cadangan. Jangan harap tambang itu akan berdiri, tumbuh, kalau tidak ada pemasukan dari produksi. Pertanyaannya adalah, nah ini isu juga nih, apakah produksi mulai dari eksplorasi sampai produksi itu dilakukan secara benar, good mining practices, apakah tata kelolanya benar atau tidak? Maka muncul sekarang semangat ESG ya, environment, social, dan governance. Saya, Mas Joni kritik juga, kalau kita bicara governance, selalu yang dipojokkan itulah corporate governance. Perusahaan ini nggak benar nih. Saat ini ada online ya? Online nggak? Oke, nggak apa-apa. Saat ini yang menjadi fokus juga harusnya juga public governance, tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan pertambangan. Sekarang saya berada di TB, jadi ini adalah forum akademis bebas dan juga banyak juga sentuhan teknologi yang harus kita berikan kritis kepada ITB. Isu pertambangan saat ini kita tahu ya, abuse of power, corruption, bosan kita dengarnya ya, timah sekian triliun. Sayangnya tidak ada respon atau counter dari komunitas pertambangan mengenai berapa besar timah, sebenarnya itu potential loss ya, berapa triliun ya, 300 ya. Nah kalau kita melakukan analisis ekonomi sebenarnya kan cost benefit ya, ataupun loss and benefit. Kalau tidak ada tambang timah, maka tidak ada Pangkal Pinang, tidak ada kehidupan. Kapan dihitungnya itu? Kalau tidak ada Freeport, tidak ada Timika. Ya kan? Bahwa governance-nya itu masih perlu diperbaiki, ya silakan. Kalau tidak ada oil and gas, kita nggak melihat Pekanbaru seperti sekarang. Riau, Kalimantan Timur. Kalau nggak ada batu bara, kita nggak punya banyak kehidupan di Kalimantan Timur dan Kalimantan. Jadi cost benefit itu menjadi penting atau loss and benefit. Dan itu hitungannya adalah potential loss. Oke, saya juga mengikuti perkembangan di negara maju. Mengapa mereka bisa maju? Nanti kita akan lihat juga. Ternyata mereka tuh berawal dari pengembangan resources yang dimilikinya. Karakteristiknya dia pelajari dan itu kemudian teknologinya menyesuaikan. Kalau kita bicara teknologi, penguasaan teknologi, hanya 2 cara. Apakah raw materialnya itu menyesuaikan dengan teknologi, atau teknologinya menyesuaikan dengan raw material. Negara maju dua-duanya, kita itu follower. Selalu kita terganggu mengikuti teknologi orang. Jadi kalau misalkan di nikel itu nggak boleh silikanya tinggi ya untuk masuk smelter. Maka kita harus cari campuran supaya silikanya rendah atau magnesiumnya ditambah.
Jadi kita mengikuti gitu ya, follower gitu. Oke. Kalau bersemangat juga nih kayaknya saya. Mana tadi ya? Bisa? Oh enggak, langsung aja. Next slide. Oke, kita peradaban. Ini agak senang nih kalau lihat peradaban nih. Oke, next. Coba ya. Oke. Kalau kita lihat model peradaban, tidak lepas dari integrasi entitas, komunitas, value, itu budaya, akal pikiran manusia, dan teknologi. Pasti tiga ini ya. Ada unsur-unsur peradaban. Ini saya ambil dari Vygotsky ya, tahun kita 1990 ya. Awalnya masyarakat itu, karena masyarakat itu punya sense, feeling, maka dia punya kemauan untuk berkumpul. Berkumpul membutuhkan kebutuhan banyak. Muncullah kemudian teknologi, ya kan? Begitu banyak ke manusia harus ada aturan. Mulai ada religion. Kemudian ada peraturan undang-undangan, dan termasuk juga bagaimana ekonomi itu ada dijalankan. Baik, kita nggak berlama-lama, langsung saja coba. Oke, nah ini menarik. Pasti kalau belajar kimia ini periodic table ini pasti muncul ya, tapi nggak pernah ada yang, bukan nggak pernah, menunjuknya salah ya. Bagaimana mineral ini ditemukan? Unsur-unsur ini ditemukan. Unsur-unsur ini pasti dalam mineral ya, mineral diekstrak, logamnya keluar unsur-unsur ini. Kalau dia mineral. Kalau kita lihat copper age itu 6.500. Bayangkan ya orang menggunakan copper ya. Kalau kita lihat museum di Mesir, ini udah kelihatan kan banyak penggunaan copper ya, kemudian bronze, iron ya kan. Dengan penggunaan yang dimulai sekian ribu tahun, tentu orang berpikir apa sebenarnya physical property, chemical properties atau mechanical properties dari unsur-unsur itu. Dan mulailah orang adanya Academy of Science, ini teman-teman yang berada di negara barat sekolahnya. Bayangkan Academy of Science itu abad 17 loh di Inggris, Prancis, benar ya Wan ya. Apalagi perguruan tingginya yang dulu basisnya itu di gereja ya. Itu muncul, bayangkan ya, dia negara barat itu sudah memulai menulis hasil-hasil penelitian dan sebagainya tuh mungkin lebih dari itu. Dan penulisan mengenai aktiviti gunung api di Indonesia 5 tahun adalah abad ke-16 pada saat Belanda masuk ke Indonesia. Ya kan, jadi letusan itu sejak zaman Belanda masuklah ditulisnya. Kemudian yang paling ramai adalah pasca revolusi industri pertama, penggunaan mineral, sifat-sifat fisik, kimia, dan mechanical itu muncul dari situ, kemudian produksi logam, alloy, campuran, kemudian pada masuk kita sekarang material maju ya, yang menggunakan trace elements ya, bukan lagi kita bicara iron, nikel, kemudian SN, tetapi sudah maju negara itu. Lihat unsur-unsur yang rumit ya, kita kadang-kadang nggak pernah mengetahuinya secara rinci ya. Rare earth itu mulai masuk ya, dan sebagainya. Coba kita lihat next slide. Oke, abad 17 saya sampaikan tadi sudah ada Isaac Newton ya, hukum gravitasi. Abad ke-18 revolusi industri, logam yang paling utama adalah baja, karena baja itu adalah industri baja itu adalah mother industrinya negara manapun juga. Ya kan? Banyak jembatan-jembatan, infrastruktur sudah dibuat ya, karena ada temuan industri baja ya, teknologi membuat baja dan sebagainya. Penggunaan mineral besar-besaran, kolonialisme besar-besaran terjadi, termasuk juga ke Indonesia. Apa dampaknya kepada kita? Kalau kita lihat BGS, British Geological Survey, ini abad ke-19 ya, muncul 1838, USGS. Semua itu diberi tugas oleh negaranya untuk mencari resources. Semua, baik di dalam negerinya ataupun di luar negerinya. Perguruan tinggi baru muncul ya, di Amerika, di Eropa, ya. Geologi, teknik perminyakan, dan sebagainya. Konsep geologi, ya kan, James Hutton itu 18 sekian nggak salah ya. Lyell Element of Geology itu muncul ya. Kemudian Bowen series pasca akhir abad ke-19.
Di Indonesia, kereta api muncul 1860 menggunakan logam yang diimpor semuanya itu dari Belanda ya. Yang menarik adalah karena menggebu-gebunya di abad ke-19, abad ke-20 terjadi depletion di negara maju, mineral tertentu ya. USG di Amerika, di Eropa ya, itu terjadi ya. Kemudian muncul mineral maju ya. Di Indonesia tahun 1901 eksplorasi nikel ya, pertama ya. Kemudian disusul oleh teman-teman dari Prancis, Belanda untuk survei di Papua ya. Habisnya di mineral-mineral atau logam di negara maju, muncullah kebijakan critical minerals. Kenapa critical? Mereka tidak punya lagi pasokan untuk menghidupkan industri-industrinya. Apalagi ada perang Rusia, Ukraina, sekarang Israel, Palestina ya. Kemudian muncullah teknologi yang sangat up to date ya, artificial intelligence yang membutuhkan logam-logam yang sangat khusus atau material maju. Lanjut coba. Oke, ini sedikit. Ini ada gambaran Amerika ya. Tidak apa-apa lah. Amerika itu senangnya informasinya itu terbuka loh, gampang kita mencari informasi gitu loh. Ini revolusi industri pertama, second, third, ini masih ada 4. Yang biru itu terus terpakai, berkembang terus. Yang merah itu ada peak production mereka, artinya sekarang sudah menurun. Kemudian yang hijau, mana hijau, baru mulai masuk ya. Kalau kita lihat yang hijau ini ya aneh-aneh materialnya ya. Kemudian kalau kita lihat di Jepang 1971 nggak ada lagi CO di Jepang itu turun. Makanya kalau kita lihat Jepang itu punya saham di Freeport untuk menghidupi pasokan koper ke industrinya. Jepang punya saham di Aman untuk pasokan koper ke negerinya. Jepang punya saham di Peru dan Chili ya untuk mendapatkan pasokan tembaganya. Jadi atas dasar ini kemudian ada kesulitan yang dihadapi. Next slide, coba next slide. Oke, ini gambaran aja. Bayangkan Cina itu 1953 sebelum Masehi sudah bikin kuda casting tinggi itu. Casting itu artinya logam dicairkan besi kemudian dicetak. Di bawah ini jembatan 1779 pertama kali di Inggris. Sama dengan kalau kita di Sydney ya, Harbour Bridge, ya kan, 1928 selesainya nggak salah. Itu juga sama casting, besar-besar castingnya itu dibawa logamnya dari Inggris ke Australia. Ini teknologi awalnya seperti itu, kemudian abad ke-19, abad ke-20 sudah modern ya untuk membuat logam. Ini Mas Joni, di Amerika itu ada yang disebut Federal Logistics Agency yang kerjanya itu adalah mengumpulkan mineral atau raw material yang dibutuhkan untuk industri pertahanan. Punya di 34 state. Ya. Di mana itu adanya? Di bawah apa dia? Oh, defense sudah pasti. Bayangkan. Terutama untuk industri militer tentunya. Ini adalah contoh 1946 ya. Timah kita yang pasaran timah kita itu Amsterdam. Amsterdam masuk ke Amerika. Ya, untuk peluru ini bronze ya, pertama ya. Oke, next. Ini sumber demand ini. Ini juga sama di teknologi. Kalau kita lihat orang drilling kemajuannya pada tahun-tahun itu 19 awal-awal abad 20 ya, kemampuannya cuma per jam kecil banget. Sekarang sudah pakai digital lagi ya kan, tanpa manusia yang mendrill ya, pakai robot, remote control ya. Ini kemajuannya bisa sekian. Nah, tetapi kita bukan hanya bicara bagaimana mereka membuat teknologi ini, tetapi bagaimana bahan-bahan baku itu juga dipikirkan untuk membuat mobil-mobil ini. Siapa negara berkembang yang jago seperti ini? Afrika Selatan, China, ya negara berkembang.
Harusnya juga kita begitu. Kalau kita sebagai negara tambang, harusnya teknologinya juga untuk menambang, harusnya sebagian sudah dipikirkan. Di Indonesia dibuat gitu loh. Tugasnya Pak Prabowo nanti itu. Oke, next. Oke. Begitu mereka mengalami kesulitan, ada supply risk kepada industri mereka, maka muncullah di Eropa EU Critical Raw Material Act, CRM Act ya. Eropa hanya mampu, produksi di negara Eropa hanya mampu memasok 10% dari kebutuhan industri mereka. Maka mereka harus mencari di negara maju. Muncullah di Amerika juga begitu ya, zaman Barack Obama, kemudian sekarang itu adalah supply risk, bisa dari political instability ya. Misalkan kalau Kongo itu ada masalah, maka tidak ada masalah politik, maka tidak ada pasokan kobalt ke negara-negara maju untuk industri high tech-nya ataupun industri baterai ya. Jadi kalau supply-nya besar, kemudian dampak kepada ekonomi atau industri besar, maka itu sangat kritis. Ini yang ditakutkan. Nah, ya. Banyakkah mineral yang seperti ini di negara maju? Banyak. Next, coba kita next slide. Oke, sedikit ya gambaran kita ya. Ini sambungan peradaban nih, ya kan? 1946, 1643, 1643, bayangkan ya. Sudah banyak emas dari Sulawesi Utara. Mas Didi tahu persis, Sulawesi Utara itu gudangnya emas Indonesia. Benar ya? Itu ya, apa tuh? Penamaan emas banyak sekali. Itu peta-peta zaman dulu ya. Kalau kita lihat terakhir aja, ini saya ngambil beberapa cuplikan 1999, Wilhelmina kerjasama dengan Raja Bolan Mongondo untuk bagi hasil ya. Begitu Jepang masuk, tumpukan emas yang miliknya Pemda ini, kantornya dibakar dan emasnya dibawa ke Belanda. Ini gambaran yang terjadi pada saat Jepang masuk ya. Jadi inilah di Indonesia sudah lama ya orang membuat emas, ekstraksi emas dari ore yang terjadi. Next coba. Siapa yang nggak kenal Dozi ya? Bagi orang-orang bergerak di tambang, geofoto pertama diterapkan di Indonesia di Papua oleh Dozi. Ketinggian cuma 4.000 meter. Inilah jalur-jalur yang mereka buat ya. Berdasarkan foto udara yang dilakukan, dia sketsa itu, mencari koper ya. Beliau nggak salah wafat 19 berapa itu ya. Oke, next. Ini bagian dari peradaban. Indonesia, kereta api sudah masuk 1830, itu gerbong, mantap. Ini gambaran di Magelang nggak salah. Ada Bogor di bawah ya. Nah, ini di Bogor. Semua ini adalah produk mineral, produk logam yang di casting di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Next slide. Oke, nih, udah pernah sini Cikidang ya. Tapi oke lah, ini kan Antam ya. Kalau kita lihat seragamnya bagus ya. Antam, Kang Teddy udah hafal gitu. Sebelah kanan ini illegal miningnya ya. Ini isu berat nih, enggak? Ya, isu berat. Sebenarnya kalau mau niat baik, ada punya komitmen besar, ada niat benar ya, gampang sih ya, tapi ya komitmennya nggak bulat sih. Oke, next. Oke, ini ujung dari subbab peradaban tadi. Apa sih ujungnya sebenarnya, endingnya apa sih? Negara maju itu, ini menerapkan namanya demand push, pengembangan dari bidihnya sumber daya ke depan itu dengan teknologi dia. Teknologi dia buat material maju, dia buat produk maju, kita menikmati teknologinya, bahkan kita mengikuti material yang dia buat, memenuhi kehendak industri mereka. Demand push. Ya. Dia punya teknologi, tentu dia juga bisa memperbaiki, maka ada demand pull. Teknologi apa, kemudian juga dia perbaiki. Developing countries, masalahnya adalah kita follower.
maka kita adalah kebanyakan adalah demand pull. Apa demandnya? Maka kita buat. Apa demandnya, mesinnya apa? Kita buat. Demand pull. Sekarang mau nggak kita berubah dengan sumber daya yang kita miliki supaya kita juga bisa mengolah resources kita ke depan dengan kemampuan kita. That's the issue actually saat ini ya bagi orang-orang di pemerintahan. Dengan kemampuan mengetahui sifat fisik, mekanik, kimia, innovation driven economy menjadi ciri negara maju. Isunya lagi bukan lagi penambangan ya. Nggak dapat pasokan dia sulit ya. Jadi dia harus berbaik-baik dengan negara lainnya. Next. Oke, kebijakan. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini filosofi kita ya. Mineral, air, hutan adalah milik rakyat secara kolektif. Nggak ada boleh yang mengklaim secara individu. Secara kolektif ya. Jadi rakyat Indonesia, Papua yang bergabung kemudian siapa lagi yang bergabung tuh memberikan otoritas kepada negara untuk mengelola. Ya kan? Pemerintah pemegang penyelenggara penguasaan oleh negara. Dalam hal apa? Membuat pengaturan, pengelolaan. Boleh nggak negara itu berbisnis? Boleh. Ada BUMN yang mewakili Pertamina dan sebagainya. Oke, next. Kalau panjang nih. Oke, ini peran mineral, tapi kita tahulah sumber penerimaan, ada efek ganda. Tapi yang penting adalah mau dia oil and gas, mau dia geothermal maupun mineral dan batu bara, boleh kegiatan pertambangan itu berakhir, tetapi manfaatnya itu harus terjaga. Bagaimana caranya konversi dari mineral ke bentuk lain, misalkan pendidikan dan sebagainya. Maka muncullah CSR, community development. Next slide. Oke, ini dampak ganda ya. Saya hanya ingin mengatakan begini, kalau initial outlay itu adalah dampak langsung dari produk yang dijual, oil and gas, mineral, batu bara, nilainya ya. Kemudian direct efek tenaga kerja dan sebagainya. Ada efek-efek lanjutan. Total output 1,8 itu maknanya adalah kalau produk itu nilainya 1 perak, maka uang yang beredar itu adalah 1,9, kira-kira begitu. Di mana yang terbesar ada 0,26 itu 0,26 adalah dampak efek langsung ya, tenaga kerja dan barang modal. Jadi kalau teknologi itu ada di Indonesia, capex itu ada di Indonesia, maka kita akan menikmati paling besar 0,26. Ini baru pertambangan ya, kita belum bicara hilirisasi ya di hilir ya. Oke, lanjut. Peran pemerintah ya oke lah ya, yang menjamin bla 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 bla. Ya. Mahasiswa tertarik kayak gini. Jadi menciptakan keharmonisan. Harmonis nggak sekarang? Ya, manfaat pertama mengalir. Ini yang penting nih. Manfaat usaha mengalir dan terdistribusi tetap tepat, bukan tepat sasaran dan berkeadilan. Apa maknanya? Masyarakat di sekitar operasi tambang harus mendapatkan manfaat paling besar dari kegiatan usaha. Kenapa? Mereka langsung terkena dampaknya ya. Mau dia polusi, kebisingan, transportasi yang ramai dan sebagainya, keselamatan kerja. Tugasnya kepastian hukum. Nah, sekarang ini menjadi PR besar ini ya. PR besar. Next slide. Ini ke depan ini isu-isu ini menjadi penting ya. Nah ini repotnya jadi follower ya. Selalu kita kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ataupun pengembangan teknologi dalam negeri ataupun ekspor raw material ke luar negeri, selalu kita bicara pertumbuhan ekonomi Cina seperti apa ya, ya kan? Karena kita nggak punya domestic uses dalam negeri yang memadai gitu loh. Tergantung pada orang. Padahal resource kita banyak. Aluminium contohnya, aluminium ya, boksit kan bahan bakunya. Gak mungkin yang lainnya. Bisa lah recycle ya.
Demand Indonesia dalam negeri itu 1,1 juta. Tapi Asahan itu hanya memproduksi 250.000 ton. 50% itu eksported, 50% dalam negeri. Artinya peluang itu banyak. Kenapa nggak dibuat? Oh, energinya besar untuk membuat alumina menjadi aluminium. Mulai-mulainya ke alumina, boksit, alumina. Loh, kenapa nggak ada pemerintah turun tangan membangun infrastruktur energinya? Seperti itulah berputar-putar ya. Kemudian climate change isu ya, ESG, faktor geopolitik, tenaga kerja modern. Ini ada kejar-kejaran sekarang tenaga kerja ya. Makin banyak kegiatan downstreaming, hilirisasi, maka dibutuhkan tenaga kerja yang skill tertentu ya. Circular economy menjadi penting. Sekarang kita side product kita mengolah boksit itu banyak side productnya. Sisa ya, itu juga kaya dengan mineral. Nanti kita akan lihat ya. Next cepat aja. Aduh, kalau nggak benar-benar hati-hati ya ini. Tapi untungnya, ini kok Indonesia selalu ada untungnya. Untungnya kita itu negara tropis ya, hujan, ada tumbuh lagi gitu loh. Tapi nanti nakal lagi, tumbuh lagi. Terus aja gitu ya. Ya kan? Kalau batu bara, ini acid water yang menjadi masalah karena ada sulfur yang leaching ya, leach di dalam reservoir ataupun tambang terbuka. Ini adalah tambang nikel ya. Mengerikan memang kalau kita lihat itu ada di offshore yang warna-warna coklat ya, yang keruh ya. Oke, next. Ini karakteristik. Ini kalau ada Suhari, mana Suhari nggak ada ya. Ini kartun yang dia buat nih berpuluh-puluh tahun yang lalu ini ya. Selalu saya pakai ini kan. Repotnya tata ruang itu kita berbicara tata ruang, ini kan resources kita di bawah nih. Activity di atas. Padahal globe itu adalah globe yang kita injak ini kan segitu-gitunya aja kan. Ruang itu sebenarnya resources kan, ruang. Harusnya kita berpikir seperti mall. Di sini ada mall kan? Ada di Bandung punya mall ya? Oke, Anggrek Mall lah, Anggrek Mall. Anggrek Mall itu ada apartemen, ada pertokoan, ada juga basement untuk apa. Jadi di parcel yang segitu-gitunya dia ada pemanfaatan yang bersama. Sebenarnya esensinya begitu. Sekarang nggak bisa nih mau oil and gas, mau mineral, kalau ada hutan ya hutan konservasi ya sudah tutup buku gitu loh. Padahal akal manusia ini kan teknologi berkembang ya, tanpa merusak kita bisa melakukan itu. Tapi di mana harus didiskusikan nih di Republik kita ini kan? Harus di kabinet. Belum lagi di dalam satu parcel ini mineralnya banyak nih kan. Kalau kita bicara tembaga, pasti di dalamnya ada asosiat emas, perak, dan sebagainya. Bagaimana mengaturnya kan? Nah, itu tugasnya negara ya. Ini jadi dampak karakteristik kepada kebijakan perusahaannya. Law and regulation. Next. Sekarang ini biasanya orang-orang geologi nggak suka ya perubahan iklim ya. Ya. This is a fact. Sekarang kita serius menghadapi itu. Di Sumatera Barat Galodo, di tetangganya ada hotspot ya kan, di Riau ya ada kebakaran. Dulu kan nggak terjadi seperti itu ya. Kita ini 3 aspek ini kita hadapi bersama, secara bersama-sama dan waktu yang bersamaan lagi, perubahan iklim, transisi energi. Bagi negara Indonesia ini menjadi harus hati-hati kita karena ini kan lebih banyak di drive oleh teman-teman di negara maju ya. Misalkan 2030 nggak boleh lagi ada PLTU tambahan yang baru. Ya gimana? Kita punya batu bara bisa 150 tahun kok. Tuhan itu sudah memberikan batu bara di negeri ini gitu loh. Ya kan pasti punya makna gitu loh ya. Pasti punya makna kan. Asal clean gitu loh ya. Dan sebagainya. Oke, next. Ini digambar, oke. Wah ini orang-orang, saya nggak tahu. Pak Mirzam diajarin nggak gini ya?
Oh diajarin, oh bagus lah kalau gitu. Oke, ini Tuhan sudah menciptakan seperti ini kan. Kita hanya discover aja sebenarnya. Discover ya kan. Rock forming elements untuk konstruksi itu pasti di sana ya. Untuk konstruksi. Kemudian ini seharusnya ada lingkaran di sini ya. Base metals ya. Untuk konstruksi ya dan sebagainya. Kemudian inilah sekarang yang material maju itu yang seperti ini ya. Langka tapi fungsinya besar sekali. Untuk ICT dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, ini yang saya maksud tadi. Saat ini kita hanya bisa terbatas ekstraksi logam Al, Cu, Sn, Ni, Fe, Zn. Sudah puluhan tahun. Freeport, emasnya, peraknya di ekstraksi di luar negeri, di Jepang. Sekarang baru nggak boleh. Ya kan? Itu Cu tuh banyak cabang-cabangnya ya. Sn, timah, wih, banyak sekali nih ya. Dan ini benar-benar secara ekonomis bisa dikembangkan atau diusahakan. Permasalahannya di Indonesia, ini permasalahan nih, karena kita adalah follower. Kalau saya mau ekstrak ini, wolfram misalkan, atau niobium, tantalum dari set produk nih, mau kemana itu barang? Mesti punya tahu marketnya, demand-nya di mana. Kita nggak punya high-tech industry, that's problem gitu loh. Maka kita tanya kepada orang lain, negara maju, butuh nggak gitu loh. Ya kan? Wah kalau bicara SN, red earth-nya mana? Red earth-nya? Oh ada di sana ya, harusnya red earth di sini. Banyak ya, banyak. Katanya ada lithium di geothermal brines. Ya diselidiki lah, ya kan? Padahal itu kan critical metal sebagai kita. Next slide. Oh, ini nggak perlu banyak lah ya. Ini energi negara Eropa. Saya hanya ingin mengatakan pada awal abad 20 mereka kelimpungan pasokan sumber energi. Itu aja poinnya ya. Oke ya. Dari kayu batu bara itu di revolusi pertama, kemudian batu bara ke oil and gas di end dari abad ke-19. Mulainya. Oke, transisi energi sudah per negara sudah terjadi. Next slide. Oke, itu Indonesia kiri, coal itu terbesar akan tetap besar ya. Gas, dan tergantung. Oke, ini carinya nih. Gas itu peminatnya besar sekali, karena dinilai lebih bersih daripada coal ya. Tetapi coal kita tuh jauh lebih banyak dibandingkan gas kita saat ini ya. Ini gambaran sedikit polusi, tapi ini polusi ya, tapi belum dituangkan dalam peraturan undang-undangan. Yang kuning itu adalah penggunaan energi matahari. Kalau kita lihat sekarang kita tanggal 2024 ya, penggunaan solar energi hanya 700 megawatt. Padahal kita ingin 420 gigawatt tuh solar ya di atas pada tahun kita itu. Nah ini kalau pemerintah konsisten, tugasnya negara kan menciptakan demand, Pak. Kalau nggak ada pemerintah yang meng-create demand, ya sudah barang ini ya ekspor aja gitu loh. Next slide. Oke, ini contoh aja ya. Kalau kita ingin lithium ion baterai, ya kan, ya mesti punya nikel, kobalt, lithium, grafit, Mn, Ll ya kan. Kritikalnya apa bagi Indonesia? Kalau industri itu ada saat ini, misalkan berbangun, kita nggak punya lithium, maka kita impor. Itu namanya critical metals atau material. Kita nggak punya REE untuk converter mobil EV ya, maka kita harus impor. Ini contoh. Lanjut. Oke. Berebutan mineral di negara-negara ini. Beda dengan oil and gas, terkonsentrasi di Middle East, ya kan, Iran. Tapi kalau mineral yang dibutuhkan untuk transisi energi ini ada di macam-macam negara ya, termasuk Indonesia di sana untuk nikel ya, sebagainya. Dan baru-baru ini pemerintah melalui Menteri SDM mengeluarkan permen 47 mineral kritis. Sebenarnya nggak tepat lah, kalau mineral kritis itu artinya kita tidak boleh mengekspor. Ini 47 kita ekspor gitu loh. Ya. Nggak tahu online-nya dengar tuh ya.
ya kan? Nikel, copper, SN kan kita ekspor. Kalau kritis, kalau kita ke rumah sakit kan ada intensive care unit, ya kan? ICU, kritis, gawat. Ya kita mesti dalam rumah sakit kan kemana-mana. Ini exactly the same gitu. Kalau critical, maka dia nggak boleh diekspor karena kita butuh gitu loh. Sekarang diekspor. Paling tepat istilahnya adalah strategic minerals, paling tepat. Maka diurai lagi mana yang critical industri punya dan kita tidak punya. Ada supply risk di sana. Ini repotnya kita bicara kebijakan mineral. Ini semuanya kebanyakan adanya di SDM, padahal harusnya yang berbicara itu perindustrian, industri. Ada nggak industri bicara? Mungkin ada, tapi ya kalah dominasi dengan SDM kali. Oke, next. Nah ini untuk negara, kasihan negara Afrika yang miskin itu. Ini kalau kita lihat 2010 sampai 2014 ada discovery 30% dari global oil and gas di negara-negara sub-Sahara. Lalu dia sekarang disuruh, ikutin dong negara energi transisi. Ya kasihan banget itu, belum kaya tapi suruh masuk sana. Maka coba dilihat nih. Masa gua mau meninggalkan itu dalam bawah tanah gitu loh. Ya. Apa bisa menghidupi atau membiayai untuk sustainability kita punya pembangunan? Ya. Apa ada bisa menghasilkan jobs nggak karena kita masuk ke transisi? Ini jadi ada dilematis yang terjadi di negara Afrika saat ini. Ya. Next. Oke, ini agak seksi dikit. Berapa menit lagi ya? Udah habis kayaknya ya? Hah? 10? Oke. Oke, kita cepat aja. Oke, next. Oke, kalau saya sudah mengatakan kalau kita bicara formulasi atau membuat undang-undang, maka approach politiknya menjadi kental karena dibahasnya di DPR. Boleh kita punya academic papers, begitu masuk DPR, perubahan besar bisa terjadi. Itu produk politik. Oke. Next slide, nggak apa-apa. Oke, di mana sih geoscience ini berada? Karena kita masuk ini penting dalam undang. Kalau kita lihat lifetime dari katakan pertambangan oil and gas sama lah, sampai ke sini bisa 50 tahunan ya. Pertanyaan sederhana adalah, kalau investor dari luar negeri atau kita mau datang ke Indonesia, saya harus kemana? Kan pertanyaan, kemana ini saya pergi kan? Konsesi yang mana? Daerah mana yang mau saya jelajahi kan gitu. Maka harus pemerintah tuh masuk di sana, eksplorasi itu kan sangkos ya. Dia harus share risk di sisi hulu. Dalam bentuk apa share risknya? Bisa infrastruktur, bisa geologic map, bisa informasi cekungan sedimen, ya, cekungan minyak dan sebagainya. Itu harus dibuat negara. Maka muncullah Geological Agency, Badan Geologi misalnya. Next. Oke, ini faktor dominan. Ini untuk teman-teman adik-adik yang nggak mengalami masa reformasi ataupun makan bulgur ya. Kita dulu merasakan makan bulgur di tahun 60-an. Ya Kang Teddy ya, beras tekad dulu ya tahun 60-an. Oke. Beralih dari Orde Lama ke Orde Baru, Orde Lama sama Soekarno, inflasi besar-besaran. Kita membutuhkan investasi untuk menjalankan ekonomi Indonesia. Maka muncullah Undang-Undang PMA pertama kali tahun 67, muncul kemudian Undang-Undang Pertambangan 1 bulan kemudian. Ya kan? Ekonomi pada titik nadir terendah. Tapi ada nggak manfaatnya kontrak-kontrak? Ini challenge saya Pak Didik. Ada 350 kontrak karya PKP 2 di Indonesia. Ada nggak manfaatnya? Ya ada lah, ada Freeport dan sebagainya. Nah, terjadi. Tapi bagi geoscience, mereka itu menyediakan atau menghasilkan informasi geoscience yang bagus sekali. Seluruh Indonesia ya, BHP, Rio Tinto, ya kan, Inco itu belahan Sulawesi dan sikat ya untuk nikel ya. Itu informasi yang berharga dari hadirnya. Sama dengan oil and gas. Kalau nggak ada perusahaan-perusahaan besar itu, kita nggak punya informasi yang bagus. Oke, itu Undang-Undang 4 ini demokratisasi.
munculnya reformasi, ya kan? Wah, tekanan daerah minta kewenangan dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Saya di sini ketua penyusunannya, kesempatan bagi saya, no, Indonesia nggak boleh ekspor lagi raw material. That's my legacy actually. Tapi bukan tanpa kos ya, saya dibully habis-habisan sebagai teroris ekonomi Indonesia pada saat itu. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang Pak Jokowi hilirisasi, ya itu kan karena undang-undang ini. Kalau nggak ada undang-undang ini, katakanlah undang-undang ini ya, kita berpijak pada undang-undang. Apa ada morowali dengan undang-undang? Enggak kan? Bangsa ini ternyata mesti dipush, ditekan ya, supaya dipecut ya. Nggak boleh gitu, ya kan? Nggak ada lagi sistem kontrak, pusingnya yang ngurusin Freeport pusing banget, sistem kontraknya ditiadakan, izin biasa. Itu at least dua aspek itu ya. Nah yang menarik adalah, ini penting ya, waktu itu Pemda, kabupaten kota mempunyai kewenangan perizinan. Wah, sikat perizinan banyak banget. Untuk KPK-nya kuat di situ pada zaman itu ya. Mereka yang tidak comply dengan program disikat juga gitu loh. Jadi ada bahasa di undang-undang itu yang juga memberikan sanksi pemberi izin di waktu itu. Di undang-undang ini dihapus nih. Nah, ini outsourcing jasa dan barang. Jangan kaget, saya tidak kaget manakala ada kemauan perizinan atau konsesi diberikan pada ormas. Nggak perlu kaget. Saya nggak kaget. Ini buktinya. Oke, kan tidak punya latar belakang, tapi bisa punya konsesi kan? Karena semua bisa dilakukan oleh secara outsource. Di oil and gas kan nggak seperti itu. Ada bagian-bagian permanent employee yang harus dijaga kan? Enggak, sekarang tidak gitu loh. Enggak ada. Ya kan, kemudian, di sana kewenangan di pusat, di sini kewenangan pusat dan daerah, paling banyak daerah, pusat practically nggak ada. Di sini ditarik lagi ke pusat, ya kan. Sebelumnya ditarik lagi ke provinsi dan kabupaten. Kemudian di sini Undang-Undang 3 ya, pusat ya. Kemudian diberikan lagi, kembalikan ke daerah. Rumit sekali ya, bolak-balik ya. Jadi, database-nya jadi kacau. Inilah situasi ini yang banyak dimainkan oleh pemegang otoritas. Maka jangan harap pada tahun 2012 ada 12.000 izin Pak, yang sebelumnya hanya 2.000 tahun 2008. Oke, next. Kayaknya mesti cepat nih. Yalah kan kalau mahasiswa nggak suka ya izin-izin kayak gini ya. Ya oke, next slide aja. Oke, ini penting. Apa sih warna pertambangan gitu loh? Pertambangan itu mencakup kegiatannya mulai dari eksplorasi atau sampai ke sini, pasca tambang. Ini disebut pertambangan yang mengcover tahapan mulai dari eksplorasi sampai pasca tambang. Tanggung jawabnya, izinnya dibagi dua, eksplorasi dan produksi. Ya kan? Produksi. Sekarang dengan Undang-Undang 3 itu dibagi dua lagi. Kalau processingnya, misalkan Mas Rido punya konsesi nikel, juga kemudian mengolah nikel dan integrasi, maka cukup izinnya dari SDM. Tapi kalau Mas Rido punya konsesi produksi ore, Mas Didi yang buat smelter, maka izinnya dari perusahaan, izin usaha industri. Ada nggak dampaknya? Dampaknya besar sekali. Kebakaran kemarin, ingat Morowali, ini adalah dampak dari pemisahan ini. Kalau di pertambangan, ada yang bertanggung sebagai penanggung jawabnya itu adalah kepala teknik tambang. Mulai dari sini sampai sini, nggak peduli di processing, dia sikat aja, dia monitor, diawasi. Begitu dipisah, processingnya nggak ada lagi itu. Siapa yang mengawasi ini? That's problem. Itu yang harus dipikirkan pemerintah sekarang. Jadi kebakaran sudah 2 kali,
Dan perindustrian tidak mau membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan resources di industri. Saya udah ingatkan karena saya di perindustrian ya. Oke, next. Oke, next saja lah. Ini Mas Diman yang paham nih. Oke, ini saya hanya ingin mengatakan ini adalah yang punya comparative advantage di Indonesia ya, nikel terutama ya, tembaga boksit. Kalau tembaga ini nggak ada kompetitor kita di Asia Tenggara. Tetapi tembaga bisa masuk dari Amerika Latin di globalisasi ya. Selama dia kompetitif dia bisa masuk kemana-mana. Oke, next slide aja, next. Oke, ini batu bara. Penggunaan kuning ini adalah listrik, the rest ini yang lainnya. Sekarang kalau kita lihat grafik ini, produksinya adalah yang ini, biru, ekspornya ini, dalam negerinya ini, kuningnya. Jadi batu bara itu tetap sebagai revenue keuangan negara. Sekarang kalau dari nikel aja, next slide. Oke, senang kalau geologi lihat gambar ini ya. Ya kan? Tapi mesti endingnya kayak gitu loh, di kiri gitu loh. Ini sekarang low nickel diamond, saprolit. Sekarang yang dicari adalah ini untuk baterai ya, limonit ya. Saprolit itu untuk stainless steel biasanya. Bukan berarti ini nggak bisa. Bagi orang Indonesia nggak bisa, karena kita follower gitu loh. Oke, next. Ini boksit ya kan. Ya harusnya kan seperti ini produknya kan. Next slide. Oke, di undang-undang itu kebanyakan mengenai kewajiban ya. Kenapa kewajiban itu banyak disampaikan di undang-undang? Karena kita harus memastikan resources negara itu diusahakan secara baik dan benar. Haknya sedikit sekali ya kalau bicara hak. Next. Oke, ini gambaran. Wah, ini abad ke-16 nih ya gambarnya. Dan sudah diproduksi timah, artinya timah itu sudah mampu diproduksi oleh orang Indonesia dari ore menjadi timah. Ya kan? Sekarang saya kecewa banget sama PT Timah. Untuk smelting timah, dia import mesin dari Australia. How come gitu loh? Sudah ratusan tahun kok nggak bisa bikin mesin gitu loh, ya kan? Nggak mungkin dong. Ini oke lah kapal keruk ini 1963 mulai, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang tuh teknologi sucking ya, menghisap lebih banyak canggihnya. Tapi saya ingin mengatakan sudah waktunya kita menghilirkan mendownstream ore itu menjadi produk-produk unggulan. Next, waktu kayaknya udah bisik-bisik. Oke, sedikit. Di mana kita posisi kita di ini ya? 4 tahapan ini keunggulan kooperatif. Ini gini loh. Saya maksud keunggulan kooperatif. Kalau saya bicara Toyota, oh itu pasti Jepang. Kalau saya bicara Daihatsu, oh pasti Jepang. Oh kalau saya bicara Apple, oh itu Amerika. Kalau saya bicara Wuling, oh Cina. Indonesia bicara apa sekarang? Pasti Indomie ya. Ya kan? Itu dipikirkan gitu. Itu namanya kompetitif sebagai nation, bangsa. Ya kan? Sebagai bangsa. Dari sisi sumber daya alam, kita punya competitive advantage yang tinggi, nikel. Tapi kita bicara competitive advantage, harus ditransformasikan competitive advantage menjadi competitive advantage. Itu harus dilakukan. Maka PR sekarang ini adalah bagaimana resource based industrialization itu terjadi di Indonesia. Palm oil, ya kan, kayu, ya kan, dan sebagainya. Habibie waktu membuat, nggak salah dia buat ini, nggak mungkin kita mengejar negara maju, bikin ini, tetapi ininya juga yang pada saat itu berkembang harusnya ada flow ya, makanya saya buat tidak ada flow, belum terlihat flow material dari industri SDA ke manufaktur. SDA itu maksudnya industri tambang lah kira-kira gitu ya. Ini yang kita masih di sini, investasi gede-gedean ya. Investor tuh pasti ke Indonesia, nggak mungkin nggak. Resources kita menarik bagi mereka. Ya ini negara majulah tugasnya kan. Kita pengennya ke sana. Next. Oke. Inilah pada saat kami membuat undang-undang 4/2009, kita tahu bahwa mineral kita itu harus dari dieksplorasi oleh
Mas Didi, terus sampai ke sini pengguna ya. Tetapi kita terkendala dengan dua kebijakan atau dua undang-undang. Ini undang-undang sektor mineral, SDM, undang-undang perindustrian. Ini adalah sektor mineral, ini adalah sektor industri ya. Ada overlap tadi tuh yang saya bilang Pak UI dan sebagainya, di sini overlap. Ini pendukung. Ini kalau bicara pendukung jasa ini sudah luar negeri yang kita import ini, ya kan? Jadi ini yang kita maksudkan hilirisasi sebenarnya, ya kan? Oke, next. Ini contoh. Ini simpelnya kita kalau diajar di bangku sekolah, aluminium satu kali sekian perak, jadi ferronikel 10 ini segini. Boksit bla 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 30. Nilai. Tetapi apakah itu nilai ekonominya seperti itu? Enggak. Investasinya mesti dihitung, bos, kan gitu. Ya kan? Capex-nya itu dari luar negeri. Semua. Next, coba lihat. Next. Oke, ya oke lah, nggak apa-apa lah. Ini kan bertahun-tahun membuat ini soalnya. Ini nikel ore. Kita yang warna apa itu? Warna tebal orange ya. Itu sudah ada di Indonesia. Sekarang sebenarnya sudah ada di sini. Ini bahan baku baterai ya. Sini. Ya kan? Yang ini warna-warna ini adanya di luar negeri. Semua bahannya dari kita. Saya bekerja di Vale. Vale itu nikelnya itu bergerak dari nikel matnya ya, produknya nikel matnya di sini nih ya. 78 Ni ya. Bergerak ke Jepang, bergerak ke Inggris, bergerak ke Kanada. Jadi kita itu kalau bicara rute hilirisasi itu benar-benar didikte oleh negara luar. Ya kan? Karena tidak ada industri produk ini yang gunakan Indonesia. Next slide. Inilah sekarang smelter. Banyak orang memang kebanyakan ya, mengerikan sekali nih. Ini nggak terkontrol nih EU ini. 122 harusnya cukup 20 lah, ini kan nggak terkontrol. Artinya apa? Tidak ada sinkronisasi policy dari perusahaan dengan, karena kita menyangkut nanti apakah ada resource supply nggak ke industri. Ini kalau kita lihat yang EU ini ya, EU bla 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 bla. Pyrometallurgi ini endingnya misalnya stainless steel ya, hidrometallurgi untuk baterai ya sekarang ya. Yang SDM cuma sedikit ya. Orang lebih suka berusaha atas dasar UI ya, nggak banyak kewajibannya, gampang kalau Kementerian SDM cerewet katanya. Ini jumlah furnace. Artinya apa? Puluhan miliar dolar kita import barang modal dari luar negeri. Tak satu pun di Indonesia. Ini ITB mana ya? ITB kan gitu. Oke, next. Cepet aja, cepet. Oke, ini. Oke, sebenarnya ada angka ya. Kalau royalti itu, ini royalti itu kan pungutan dari produksi ya. Kita belum tahu pajak-pajak lain nggak tahu. Mas Joni, saya di SDM di Minerba itu tahu berapa besar royalti karena kan gampang, sekian ton kali sekian perak, ya kan kalian spend. Tapi kita nggak tahu pajaknya berapa ya perusahaannya. Itu yang dirjen pajak kita. Ini royalti ya. Oke. Ini pertumbuhan besar di Sulawesi Tengah yang gara-gara ada industri Morowali dan sebagainya. Ini adalah industri logam. Ini adalah miningnya. Ini adalah agriculture. Biasanya begitu. Agriculture tertekan ya. Karena ada industri manufaktur. Oke, next slide. Oke, ini gambaran aja Antam. Ya, Antamnya hanya baru bisa bikin kayak gini ya. Harusnya kan stainless steel lah. Ini baru nikel ya. Ya, next. Oke, ini kemajuan Freeport. Aduh, kalau negara maju cepat ya bikinnya. Ya, kan? Nih, kalau ini terjadi, ini adalah the largest copper cathode, copper ya, tembaga terbesar di dunia nanti Indonesia. Gersik yang lama sudah ya 300.000, tambah lagi sekarang 600.000. Jadi hampir 1 juta produksi Indonesia. Belum lagi aman ya. Next slide. Sekarang PR kita adalah menumbuhkan industri downstreamnya. Mau diapain? Oh ini udah ya yang tadi ya. Oke, next.
Oke. Nah, seharusnya Indonesia, ini bicara seharusnya yang nggak enak juga ya, seharusnya. Ini biji nikel. Kalau kita lihat baterai kan ada di sini ya. Ada NMC, NMC itu nikel, mangan, kobalt ya. Oke lah kita nggak punya lithium ya. Tapi ini harusnya dikuasai kita sampai MHP sama nikel sulfat, kobalt sulfat harusnya ya. Kecuali nikel. Sekarang kita nggak menguasai ini gitu loh, ya kan? Produk-produk ini kan ke luar negeri semua ini kan, MHP ya kan. Sekarang mobil-mobil listrik kan udah banyak motor. Dari mana baterainya kan? Pasti kan dari import kan. Jadi kayaknya Mas Joni kalau kita mau mengalirkan dari sini ke hilir, misalkan untuk EV, EV-nya harusnya prinsipal Indonesia, bukan prinsipal Jepang, prinsipal yang lainnya gitu. Ya, next. Oke. Ini value chain dari quartzite. Ini persepsi yang keliru nih yang ada nih. Ini mahasiswa ini penting banget ya. Untuk menjadi solar cell, ini ya, solar cell bukan dari pasir kuarsa. Sekali lagi saya katakan bukan dari pasir. Harus dari rock quartz atau vein ya, kuarsa. Yang dari silika sand itu adalah gelasnya, mengcovernya. Namanya tempered glass, PV glass. Tapi selnya ini adalah dari quartzite atau vein ya, quartz vein ya. Atau ya pure quartz. Ya kan? Apa syaratnya? Karena dia punya mechanical strength, heat strength, non purities ya, sebagainya. Jadi pada saat dia dibakar di tanur, dia nggak pecah gitu, meleleh secara bersama-sama gitu. Kira-kira itulah. Nah ini ada dua jenis ya, ada silicon type, ada thin film yang ini lebih bagus, tapi kita nggak punya resourcesnya. Silikon yang kita harus ikuti. Ya, oke. Next slide. Oke, isu ya. Wah, padahal ini penting nih ya. Oke. Ini ada tata kelola. Saya akan menyinggung tata kelola pemerintahannya. Kalau korporat sudah pastilah ada perlu perbaikan. Kemudian transisi energi, WTO, downstream content, illegal mining, kasus terpidana, minerba. Ya. Ini sebagian kecil ya. Next. Boleh lah ya, tambah 1-2 menit lah ya. Nggak apa-apa. Nah ini, saya sedih sekarang Mas Didi ya. Menteri SDM itu tidak lagi sebagai prinsipal. Prinsipalnya bos yang bertanggung jawab penuh atas hiruk pikuk kebijakan apa yang terjadi. Bosnya sekarang kepala BKPM. Ya. Jadi yang mencabut izin sekarang kan Pak Bahlil kan, bukan Menteri SDM. By law itu nggak boleh. Karena apa? Di undang-undang itu sangat jelas dikatakan menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang SDM. Artikel berikutnya, Menteri SDM melakukan pengawasan pembinaan. Artikel berikutnya, Menteri SDM mencabut izin keluaran. Oke, Menteri SDM ternyata itu memberikan otoritas kepada Menteri SDM, Menteri Investasi untuk mencabut izin. How come Menteri memberikan otoritas ke Menteri lagi kan? Oke, ini pernah dengar pasir laut ya? Ya kan? Pasir laut. Oke, kemudian pencabutan izin sudah oke, next. Ah ini kalau bicara hilirisasi tadi saya sudah sampaikan. Oke, ini next slide dulu coba. Ada nggak ya? Oke, ini ya. Rupanya presiden itu menunjuk Menteri Investasi sebagai satgas penyelesaian masalah pertambangan. Satgas satuan tugas. Persepsi saya adalah, pendapat saya adalah haknya presiden loh menunjuk beliau. Tapi begitu masalahnya sudah terurai, kembalikan ke sektor. Kalau kehutanan, kembalikan ke Ibu Siti Nurbaya. Masalah lingkungan, kembalikan ke beliau juga. SDM, kembalikan juga. Untuk diselesaikan. Kalau dicabut, ya cabut oleh dia gitu. Tidak lagi dicabut oleh. Nah kebetulan saya membuka klinik pertambangan, teman-teman yang dicabut, konsultasi, saya bilang nggak mesti ada challenge. Kalau nggak di challenge, nanti disangkanya benar.
Oke, next, coba ya. Nah, mudah nggak mencabut? Tidak mudah mencabut izin itu. Coba teguran 3 kali kok. Selang waktu adalah 3 bulan. Mas Rido ditegur pertama, perbaikan 3 bulan. Nggak lagi teguran kedua. Nggak lagi 3. Cabut, dan. Boleh nggak langsung dicabut? Boleh. Dan tidak mudah. Pengadilan memutuskan. Ini by law, ini law nih ya. Undang-undang gitu loh. Jadi it's not easy gitu loh. Sekarang tidak, cabut. Mas Sumardion banyak gak teman-teman cabut kan? Terkaget-kaget kan? Ya, saya komplain. Nggak apa-apa ya, tambah 1-2 menit ya. Ya oke. Saya komplain ke BKPM. Loh ini kok, kalian kok cabut-cabut seenaknya aja? Mesti ada prosedur, inilah dong prosedurnya. Ya Pak, kita kan cuma terima bersih dari SDM. Ya kan, saya ke SDM, tanya lagi. Kalian gimana? Mencabut kan ada prosedurnya. Masa nggak tahu? Enggak Pak, itu urusan BKPM. Saya dibawa-bawa di sana. Saya bilang nggak benar juga ini kan. Ya sudahlah. Tapi itu fakta yang terjadi sekarang. Maka ada juga yang nggak tahan masuk ke pengadilan. It's not easy masuk ke pengadilan itu menghadapi pemerintah. Nggak mudah gitu loh. Nggak mudah. Masuk ada yang menang, ada yang kalah. Begitu menang di pengadilan perusahaan, naik banding pemerintah masuk DMA. Nah, nggak kalah. Ini online-nya denger ya? Kalau dengar. Nggak apa-apa lah. Ayo, next. Oke. WTO. Aduh. Ini ada perkembangan terakhir, Mas Joni ya. Kalau larangan nikel kita udah tahu. Dan Indonesia dituduh sekarang memproduksi nikel kelas 1 itu, nikel kelas 1 big iron ini sama dengan ferronikel, tapi kandungan nikelnya rendah. Namanya big iron, memang seperti pig bentuknya. Sehingga menyebabkan harga anjlok. Siapa yang melaporkan ke WTO nih? Australia. Kalau dalam urusan bisnis dunia, ya mau yang lain mati kan harusnya nggak apa-apa gitu loh ya. Memang ini menuju anjlok harga ya. Waktu itu, sekarang udah nggak lagi. Kanada, yang menarik, Kanada juga menuduh juga itu masalah lingkungan. Padahal Kanada itu punya Vale di sini ya. Saya bilang nggak benar juga gitu loh. Ya, saya kebetulan komisaris di sana. Dirty nickel, ini bahasa yang sering dipakai. Tahun 2015, Jepang yang paling keras ya, saya datang ke Daglung sana, Minister of Trade, Economic and Trade ya. Ya kita jelaskan ya, kenapa kita. Nah inilah artikelnya. Tidak boleh ada yang melarang larangan atau pembatasan untuk ekspor ya bahasanya kan. Ujungnya kita baca exportation. Kecuali dengan duties, tax boleh ya. Nggak boleh semata-mata melarang any produk. Pertanyaannya produk mana yang dimaksud? Ini kan penafsiran negara maju Pak. Saya bilang ke teman-teman di Jepang, hey Indonesia itu tidak pernah melarang nikel. Yang kita larang itu nikel dalam bentuk ore. Silahkan kalian mau datang ke Indonesia, kita kasih konsesi itu. Ya. Tapi ya mereka kan ya, negara maju ya. Oke, next. Oke, penutup. Nah, ini benar penutup sekarang. Nah, ini masalah governance. Saya menyoroti masalah governance yang ada sekarang ya. Kasus Timah, ini kan 2 dirjen ya yang terkena ya. Pak, kasusnya sederhana sebenarnya masalah rencana kerja ya. Saya nggak tahu dirjen yang terakhir 2 hari yang lalu kena. Tapi kaitan dengan rencana kerja. Padahal kewenangannya itu masih di provinsi. Maka Gubernur Babel juga diperiksa juga. Ya kan? Kewenangan. Apakah ada perubahan rencana kerja yang dilakukan? Nggak tahu juga saya. Saya nggak tahu. Tapi kalau sohib kita, junior kita Pak Ridwan, kita tahu ya. Keinginan untuk membuat penyederhanaan kriteria rencana kerja bagus-bagus saja sih. Cuman masalahnya ini governance, internal governance yang mungkin ya nggak diperhatikan beliau ya. Nah ini geologi nih ya. Ini Pak, saya nggak tahu cocok atau enggak. Kita mesti merespon kebutuhan transisi energi, ya kan? Metal-metalnya gitu loh. Konsep geologinya perbaiki.
Yang penting adalah sekarang itu mesti juga bergerak agak ke hilir. Pak Sudarno persis tahu. Kalau dia punya copper oxide, pasti pakai leaching teknologinya gitu loh. Tapi kalau copper sulfida kayak Freeport, pasti ada pengkonsentrasian lalu pirometalurgi. Oke, ini masalah utama ini saya kira. Ini harusnya sudah masuk ke sini. Next, coba sedikit ya, sedikit. Nah ini, kenapa, ini baru geologi suka nih. Nah, kenapa high RA itu ada di all continent? Ya kan? Karena enrichment-nya ya. Kan? Nggak ada. Jangan harap RA itu ada di hidrotermal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena RA itu lebih suka ada di melt magmatik daripada di fluida. Magnetik yang old. Maka adanya di mana? Bangka Belitung, granitnya itu mengalami erosi ya. Dia Intan, apalagi Intan itu pasti di sini, Australia ya, tua ya. Pasti di all continent. Kenapa? Waduh, mesti banyak lagi tuh paparan berikutnya itu. Oke. Nah, sekarang di bawah Toba ini terjadi pembentukan magma, tapi kapan lututnya kita nobody knows. Tapi saya hanya ingin mengatakan yang nggak akan banyak lah RE di sini. Ya, next. Ini tadi saya juga bicara steel oxide itu dolar dengan hidrometalurgi, leaching. Leaching itu pelarutan aja biasa. Ya kan, emas apalagi, hafal nih kalau refrakturi kayak debu gitu ya dalam mineral ya, teknologinya rumit. Dan yang gini sudah mulai masuk sedikit lah ke aspek hilirnya, kemudian batu bara apalagi teknologi. Next. Oke. Mak, jangan harap tanpa penguasaan teknologi kita bisa maju. Ini Solo. Solo ini pemenang. Solo adalah, ini tulisan Solo ya. Oke, zaman dulu adalah labor sama labor dan capital. Dia pemenang hadiah Nobel tahun 1990 sekian, Solo ya. Bahasa kemudian, why do economics slow? Technological progress. Maka fungsinya adalah capital, labor, teknologi. Kalau cuma itu penambahannya sedikit sekali, small fraction pertumbuhan. Dengan ini ada 40-75% peningkatan pertumbuhan. Next. Habis, terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Iya Pak, silakan. Baik, demikian sesi pematerian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Syukyar. Akhirnya kita sudah menyimak ya bagaimana penjelasan sangat menarik, menambah insight terkait dunia pertambangan Indonesia. Tadi di hari awal ada dibahas tentang peradaban dan mineral, lalu produksi mineral, dampaknya, dan juga tadi ada mengenai isu pertama. Nah, harap akan dibuka nih sesi diskusi juga tanya jawab kepada para hadirin yang hadir dengan Hilmi pada siang hari ini. Tapi sebelumnya tadi di Zoom ada yang bertanya nih Pak, mungkin bisa dibaca. Mungkin dari chat ya, betul. Oke, saya bantu bacakan ya. Buat yang hormat Pak Raden Syukyar, perindustrian itu sudah membuat UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Tapi Juklaknya tidak pernah diundangkan, atau mungkin saya tidak, tapi saya cari di Google. Juklak terkait baik PP, Kepmen tidak bisa ditemukan. Waktu tahun 2014, saya salah satu pengurus Kadin Pusat dan ikut merevisi RUU tersebut, terutama pasal 40. Terima kasih. Oke, mungkin pada Bapak dipersilahkan. Ini dari... Alhamdulillah nih ada yang merespon nih kaitan dengan industri. Bangsa ini tidak bisa memasuki Indonesia Emas 2045. Saya hari ini berbicara itu ya. Kalau kita tidak pernah menguasai industri manufaktur, share industri manufaktur di PDB ini turun terus.
deindustrialisasi, ya kan? Dari 20 sekian persen, 20%, ya kan? 15 tahun lalu turun, sekarang cuma 18%. Kalau ditambah dengan oil and gas ya 19,5 lah ya. Non oil and gas 18%. Mungkin lebih kurang dikit. Jadi ini menjadi penting. Nah, manakala Undang-Undang Minerba itu tahun 2020 nomor 3 keluar, ada dua kondisi, ya dua sektor yang melakukan olah murni. Tadi saya sudah kasih contoh Mas Lido, kalau dia menambang lalu melakukan olah murni, maka sektor SDM bertanggung jawab. Kalau dia hanya stand alone, hanya mengolah murni, tidak menambang, maka dia UI. Harusnya begitu undang-undang mengatakan itu, maka Kementerian Perindustrian harus membuat juklaknya. Bagaimana itu rencana kerja untuk smelter yang ada di sana. Berapa orang yang akan dipakai? Karena itu mencerminkan nanti kondisi resource dan reserve balance Indonesia. Kalau kita tidak tahu yang dipakai di industri, bagaimana kita tahu posisi mineral kita, ya kan? Ini yang menjadi penting. Kemudian produknya apa? Kemudian di siapa yang menyerap produk itu gitu loh. Jadi menjadi penting. Jadi pertanyaan itu tadi relevan sekali. Seharusnya harus ada keputusan menteri atau bahkan lebih tinggi PP ya dalam yang mengatur IUI, industri, izin usaha industri. Ya, oke, itu jawaban saya benar nggak? Pertanyaannya itu nggak? Coba lihat, coba. Lihat. Oh ya, Juklak ya sekarang harus diundangkan, harus dibuat. Next, apa lagi? Gak ada ya? Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya, oke siap. Mungkin bisa kenalan juga ya terlebih dahulu. Oke, selamat sore Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Ada dua hal yang perkenalkan. Maaf, perkenalkan saya Togap dari mahasiswa Magister Teknik Geothermal Fakultas sebelah Pak, FTTM, Institut Teknologi Bandung. Ya, ada dua hal yang ingin saya bahas Pak, karena kan sebagai seorang geothermal juga Pak, mungkin lebih ke arah mungkin isu sosial gitu Pak ya. Kita tahu isu sosial ini sangatlah mudah gitu, terlebih lagi kepada masyarakat sekitar untuk menjadi suatu kepercayaan bahwa industri yang kita kerjakan ini baik geothermal ataupun pertambangan bisa dipercaya gitu. Tapi kan pun merasa bahwa mungkin tidak bagus gitu ataupun mungkin merusak lingkungan gitu. Nah, dari Bapak sendiri sebagai Komisaris Independen PT Vale, bagaimana Pak menurut Bapak sebagai di PT Vale itu bagaimana menggait masyarakat sekitar gitu untuk percaya, atau mungkin Bapak ada masukan terhadap masyarakat sekitar? Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini tentang kita tahu bahwa pada tahun 2060 Indonesia akan menuju net zero. Kita tahu penggunaan batu bara tentunya sangat digunakan saat ini, dan saat ini juga digunakan di pembangkit listrik di Jawa gitu. Nah, tapi tentu karena dasar-dasar itu terjadi kontradiksi antara kita pengen net zero emission, inginnya komitmennya bersih dan energinya iklimnya aman gitu, tapi batu bara tetap terus digaungkan gitu. Seorang komisaris gitu di PT Vale, bagaimana Pak pandangan Bapak terkait batu bara ini? Apakah akan terus meluncur atau tidak? Karena kita sebagai seorang, contohnya saya Pak, saya sedang mencari pekerjaan gitu. Ya tentu pembangunan pertambangan gitu belum tentu ada lagi kalau misalnya net zero emission. Menurut Bapak apakah ada nanti gitu maksudnya pertambangan yang buka untuk lokal atau mungkin tidak ada sama sekali? Terima kasih Pak. Baik, yang terakhir, yang kedua dulu. Enggak, oil and gas itu harus tetap dicari, harus tetap didapatkan. Batu bara ke depan juga harus tetap dimanfaatkan. Kalau memang ada kekhawatiran CO2 emission, maka harus menggunakan clean coal technology. Ada tidak ada, cuman memang kalau kita
memaksa pelaku usaha saat ini, maka memang akan menaikkan cost mereka. Jadi penggunaannya kan di downstreaming ya, pengguna ya. Maka pengguna itu harus menerapkan teknologi bersih. Itu yang pertama dalam konteks batu bara. Yang kedua adalah ya dikonversi ke bentuk lain. Sudah ada teknologi banyak. Kalau kita ke China itu sekarang lagi tren banget ya di China itu batu bara menjadi urea, menjadi amonia ya, hidrogen. Jadi amonia itu diperjualbelikan, kalau nanti hidrogennya mau diambil tinggal di cracking aja. Hidrogen kan susah ditransportasikan. Jadi itu harus dilakukan. Lagi-lagi, kita punya batu bara besar, kita tidak punya teknologi, kemampuan teknologi mengkonversi. Buat apa di ITB ini? Ya kan? Dia batu bara tinggal diambil. Sorry, saya juga sekolah di ITB juga gitu. Supaya dia langsung melotot gitu. Langsung bangun maksud saya. Ya kan? Batu bara banyak. Sekarang call agreement holder pemegang PKP 2B wajib melakukan hilirisasi, wajib. Kalau enggak, maka dia hanya boleh memperpanjang 10, mungkin 20 tahun. Kalau mau perpanjang terus siapa? Ya kan? Melakukan itu. Harus dilakukan gitu loh, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan. Ya dua hal. Ya, sekali lagi saya mengatakan setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap kondisi memiliki makna. Hanya Tuhan yang tahu. Pertanyaan, kan statement saya, pasti Tuhan punya maksud. Kenapa banyak oil and gas di Indonesia bagian timur, kenapa di banyak batu bara di Indonesia, kan untuk dimanfaatkan sebenarnya. Oke, itu rada filosofis ya, biasanya orang nggak suka. Tapi oke, yang pertama itu kaitan dengan social license ya, jadi ESG ya, sosial. Kebetulan kalau Vale itu bukan promosi ya, itu the best perusahaan dalam konteks environment friendly ya. Bagaimana melakukannya? Make sure bahwa masyarakat terutama sekitar sana mendapat manfaat dari kehadiran usaha, apakah geothermal, oil and gas atau bagaimana caranya? Maka di undang-undang itu harus ada suatu pendekatan, ada kewajiban pada saat melakukan eksplorasi, melakukan hearing dengan masyarakat. Kasih penjelasan pada masyarakat. Paling sulit itu geothermal ya. Saya di mata loko saya menghadapi masalahnya setengah mati tuh. Usahanya setengah mati ya. Tapi faktanya begitu. Ya kan? Harus ada pendekatan pada kalau perlu dipintarkan masyarakat itu kan. Masyarakat itu paling suka kalau pendidikan maju dan sebagainya. Jadi filosofinya itu kegiatan industri georesources boleh berakhir, tetapi manfaatnya harus terus berkesinambungan dalam bentuk mereka makin pintar mengelola sektor selain dari sektor georesources. Ini nggak tahu terjawab nggak ya kira-kira ya? Cukup, oke. Baik, terima kasih Pak. Ada terbuka untuk satu pertanyaan lagi dari Mas Agea. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya. Terima kasih atas pemaparannya Pak Sukyar. Perkenalkan, nama saya Ridan dari GA22. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita tahu kalau misalnya eksplorasi mineral itu cukup potensial. Nah, di negara Indonesia sendiri itu untuk pengelolaan dan pengelolaan itu dikelola oleh negara sepenuhnya. Pertanyaan saya itu kenapa kalau untuk eksplorasinya sendiri apakah kita bisa melakukannya secara sendiri, secara kita sebagai individual atau secara perusahaan secara sepenuhnya, atau benar-benar dari negara yang campur tangan dari negaranya dulu baru kita bisa melakukan. Terus kedua, tentang yang izin eksplorasi, industri sama izin eksplorasi dan sebagainya. Untuk izin eksplorasi dan izin industri, mungkin saya masih agak bingung,
penasaran kenapa pemisahannya itu dilakukan pada tahap tertentu gitu. Maksudnya kayak pemisahannya terjadi di tahap processing atau di tahap apakah ada tahapan yang mungkin kayak bisa lebih itunya lagi gitu, lebih spesifiknya lagi gitu. Oke, ya yang pertama, kalau eksplorasi boleh dilakukan oleh siapa saja. Oke, kalau bicara secara kelembagaan, tentu harus ada perusahaan yang membangun, yang melakukan kegiatan usaha. Ini Pak Sudirman, tokoh explorer Indonesia itu. Jadi bisa ikut perusahaan, bahkan bisa juga di-hire oleh perusahaan sebagai individu. Bagaimana dalam konteks undang-undang pemerintah? Bagusnya undang-undang minerba yang baru ini mendorong eksplorasi. Artinya siapapun juga berbadan hukum tapi bisa mengajukan kepada pemerintah untuk mendapat izin penugasan eksplorasi. Tapi satu pun belum ada yang lulus sekarang, belum ada direspon. Banyak sudah ke pemerintah, rasanya belum direspon oleh Kementerian SDM. Jadi nggak ada masalah. Yang kedua adalah masalah processing. Kalau kita nggak melakukan processing, maka kita nggak tahu bagaimana nikel itu bisa diekstrak, tembaga itu bisa diambil dari ore. Ore itu kan beragam mineral yang dari sana kan. Ada tembaganya, di dalam mineral ada mineral lain pengotornya gitu loh. Itu kan mesti dipisahkan, ya kan? Di situ. Kalau enggak ya bisa langsung dijual. Tidak semua mineral ore itu laku jual, enggak harus. Tergantung market. Sekali lagi masalahnya market kita kan kebanyakan market di luar negeri, tidak dalam negeri. Itu PR kita ke depan, ya. Oh, saya tuh Pak Milzam, saya tuh 6 tahun loh ngajar, memberikan kuliah kebijakan sektor SDM. Nah ini yang undang-undang kayak gini nih, fakta mahasiswa kan suka kalau bicara gosip kan. Wah ini mengenai mengenai seluk-beluk pertambangan, rame kalau di kuliah itu. Tapi kemudian nggak tahu kenapa ya. Di sini, kalau nggak salah elektif ya, waktu zaman Pak Lamok. Oke. Baik Pak, menjawab ya untuk Ridan. Oke siap. Apakah masih ada yang bertanya? Baik, sebenarnya dikarenakan untuk durasi juga, ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Oke, baik semuanya. Selamat sore Pak. Sebelumnya saya berterima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya itu sangat memberikan saya ilmu dan juga pencerahan juga terkait pertambangan di Indonesia itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelvin Andika Putra dari GA22 Angkatan 2022 juga. Baik Pak, saya izin bertanya. Sebelumnya itu kita tahu gitu di Indonesia itu daerah eksplorasi nikel itu kebanyakan di daerah tengah Indonesia, itu di daerah Pulau Sulawesi dan juga daerah Maluku juga gitu. Nah kemudian kalau misalnya nikel itu ekspornya lebih besar dari ekspornya, sedangkan dipakai di Indonesia itu sangat kecil. Sedangkan kita tahu juga bahwa teknologi terus berkembang. Nah teknologi terus berkembang, otomatis kan implikasinya terhadap penggunaan nikel juga semakin besar juga gitu. Nah, kemudian akan ada satu kemungkinan di mana kan di Indonesia kan cuman yang saya tahu itu di daerah Sulawesi dan daerah Maluku gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di daerah tersebut itu cadangan nikelnya dan juga sumber dayanya sudah menipis, bagaimana Indonesia bisa menghadapi tantangan teknologi ke depannya gitu. Sedangkan teknologi semakin maju dan kebutuhan akan nikel juga kemungkinan semakin besar juga gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau bagi negara maju, begitu nikel habis dia cari substitusi logam lain. We are the follower. Maka sekarang cepet-cepetan pakai nikel, lithium baterai. Maka pernah dengar kan ada natrium, ion battery. Kalau kita lihat periodic table, hidrogen, lithium, natrium itu kan satu golongan ya, karakternya sama gitu. Cuman lithium itu lebih reaktif gitu, melepas ion lebih cepat. Jadi negara maju itu substitusi, mengganti, mencipta material baru, gampang sekali. Kita follower, ya kan? Nah, maka ya dengan nikel yang banyak harusnya kita manfaatkan nikel
di industri baterai. Pertanyaannya kalau habis seperti apa? Ya kita cari yang lain gitu loh. Sebagai kalau dia untuk baterai ya cari yang lain gitu loh ya. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa lithium akan tetap dipakai. Nikel akan tetap dipakai. Untuk apa? Stainless steel itu pertumbuhannya masih ada, 3% per tahun. Lithium ion baterai pasti dipakai. Ya kan? Pasti masih dipakai. Sekarang berani nggak kita? Bukan berani, kita harus mendorong Indonesia lebih maju ke hilir gitu loh. Nikel sulfat itu harusnya sudah menjadi mendarah daging industri Indonesia gitu. Sayang sekali kalau ya gitu ya. Baik, untuk Kevin menjawab. Baiklah, dengan demikian menjadi pertanyaan terakhir dan menjadi akhir dari materian dan sesi diskusi kali ini. Marilah kita bertepuk tangan. Baik. Kita akan melanjutkan acara ke selanjutnya. Kali ini akan ada sesi donasi oleh GEA Angkatan 73 kepada Prodi juga GEA ITB yang akan berangkat ke Karangsambung pada tahun ini. Nah, di sini sebenarnya saya ingin memanggil Pak Mirzam, kalau ada, Mas Mirzam. Oh, jadinya digantikan oleh Pak Asep. Baiklah, di sini saya ingin memanggil perwakilan dari Prodi, ada Pak Asep. Perwakilan dari HMTG GEA ITB ada Daniel Timothy, dan perwakilan dari alumni GEA 73. Silakan maju ke depan. Bisa di tengah ya, Pak? Para alumni GEA 73 ke depan semua, biar kita fotonya sama-sama gitu. Baik. Jadi, terima kasih Pak Mirzan dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman adik-adik ya, cucu-cucu GEA 73, GEA HMG GEA. Mungkin sedikit tadi, saya tadi hanya menambah beberapa komentar apa yang disampaikan oleh Pak Suhyar ya. Tadi pertama, ada legacy masalah Undang-Undang Minerba. Ya. Itu yang membuat sekarang kita hilirisasi. Coba nanti Anda coba belajar. Kenapa kita, kalau timah itu kan yang 30% diambil ya. Tailingnya 70% ya. Tailingnya itulah yang jadi rare earth element tadi. Gitu. Nanti Anda bisa lihat. Yang kedua, mungkin kita juga tahu bahwasanya kalau melihat undang-undang tadi tahun 67 kok Freeport kayaknya itulah. Tahun 67 itu Papua masih di bawah Belanda. Maksudnya belum resmi Indonesia, sehingga harus ada masuk investasi sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Ini beberapa tambahan aja. Yang terakhir, Pak Suhyar ini, ya tadi kan ini dapat bintang apa? Tapi salah satu kalau Anda lihat buka di Leiden University Library Catalog, publikasi beliau itu ada 33. Bukan 2, tadi bilangnya 2 gitu ya. Jadi 33, lihat deh. Apa aja yang beliau, jadi sebenarnya, tapi kalau mahasiswa tanya, ya dulu 51 tahun lalu ya kayak Anda juga gitu ya. Ya itu, jadi Anda nggak usah khawatir, bisa. Dan yang terakhir saya sampaikan kenapa masalah undang-undang jadi penting banget. Kita berdua pernah bersama-sama, tepatnya tuh tahun 2015 gitu ya. Tadi Anda melihat berapa perusahaan yang buat smelter, itu yang bisa mempertahankan di rapat kabinet itu Pak Suhyar. Karena semuanya itu tadi perusahaan-perusahaan termasuk Freeport tuh nggak mau bikin smelter itu ya. Memanjang-manjangkan waktu. Beliau yang ngotot waktu itu, yang sekaranglah kita mendapatkan hikmatnya. Beliau nggak bilang aja berapa ekspor kita tahun lalu, berapa nikel, berapa triliun ya? 400-an ya. Jadi saya kira Nikel saja ekspornya 30 miliar dolar. Nikel saja 30 miliar. tinggal kali ke 15.000 kan? Koper itu sekarang 5 miliar dolar. Baik, itulah kira-kira. Nah,
Kenapa kita berdiri di sini supaya kita kompak ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Bulan April, Yose mana Yose? Kamu kenapa nggak maju ke depan? Oh ada ketuanya. Pokoknya HMTGA nggak tahu kenapa kirim saya 4 proposal ya. Dalam bulan April kita bingung juga itu proposalnya untuk apa aja. Ini kita teman-teman akhirnya dipilih waktu itu ya karena mendadak ya waktu dalam rangka wisuda gitu kan. Terus teman-teman bilang juga kalau bisa ya ini kita mendukung untuk yang ke Karangsambung. Ada 14 mahasiswa ya, betul ya? Ya ada 14 masih yang terkendala, perlunya 28 juta, betul ya? Ya udah nggak apa-apa lah, GA73 nyumbang yang 25% gitu kan. Nah tepuk tangan. Tepuk tangan untuk GA73. Karena kan sebenarnya kan GA kan banyak sekali ya, yang sekarang berkuasa kan GA90 kan. Nah mereka lebih berkuasa lah, datang ke sana lah gitu. Kalau kita kan sudah belakangan gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi saya serahkan ke siapa nih? Jadi angkanya juga antik nih angkanya nih ya. Baiklah, mungkin bisa saya pimpin untuk sesi fotonya. Oke, apakah tim dokumen udah siap? Baik. Oke, sudah lengkap. Kita mulai sesi dokumentasi 1, 2, 3. Oke. Oke Pak, sebelum kembali. Oke. Baik, acara akan dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan atau sertifikat kepada pembicara kita pada hari ini, Pak Syahrir. Dipersilakan maju ke depan. Untuk yang memberikan dari pengembangan karir bagaimana? Oh, pemberian kenang-kenangan akan diberikan oleh Pak Mirza, mewakili Prodi Teknik Geologi. Untuk tim dokumentasi bisa ke depan. Oke, bisa dimulai. Oke Pak, dan ini ada kenang-kenangan untuk tanda terima kasih. Baik, pada hari ini bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, kita akan lanjutkan ke sesi tinggal dokumentasi Pak. Jadi untuk teman-teman yang hadir pada hari ini bisa maju ke depan. Kita akan foto bersama juga dengan alumni GEA dari 73. Jadi bisa dimeriahkan ke depan ya teman-teman. Ini dia lagi 73 di satu nih.
Siapa yang belum kenal? Siapa tahu? Lupa. Di Kardin, Pusau. Dia ada di video ini. Ya, hampir nggak tamat. Oke, untuk para hadirin yang hadir pada siang hari ini bisa merapat ke depan ya. Oke, mungkin bisa diramaikan di bagian depan ya untuk Mas Sage ya. Oke. Dan juga untuk yang hadir juga bisa untuk ya. Tes. Untuk yang hadir di Zoom bisa untuk open cam juga karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Iya. Oke, mungkin udah bisa balik ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, ini juga akan menjadi bagian akhir dari acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pemandu acara mewakili Departemen Pengembangan Karir HMTGG ITB berterima kasih banyak kepada Bapak Dr. Rahdin Syurian yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan Mas Agea dan yang lainnya. Dan juga kepada Mas Mirzam yang sudah berkenan untuk berkolaborasi bersama Career Talk HMTGG ITB. Saya juga berterima kasih kepada seluruh Mas Agea yang sudah menyempatkan hadir di hari Jumat ini. Terima kasih sudah datang dan meramaikan Career Talk pada hari ini. Sungguh manis buah mangga ini, habis dimakan sisa 4. Demikian acara Semat dan Career Talk hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa semester depan.